Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan pemanasan lagi kawan sebelum turnamen Champion Chess Tour seri keempat dimulai nanti malam. Kali ini kita akan cover permainan dari Ian Nepo versus Anish Giri. Jika kawan-kawan menyukai permainan dengan ide-ide yang segar, yang tidak monoton dan penuh resiko, Ian Nepo yang sering melakukannya kawan. Seperti di permainan ini kawan, dan kita langsung saja ke atas papan. Permainan ini dimainkan oleh keduanya di turnamen Grand Chess Tour di Zagreb, Kroasia tahun 2019 silam. Ian Nepo memulai permainan dengan pion E4, pion C5 oleh Anish Giri bermain dengan Sicilian Defense, kuda F3, pion D6, dan gajah B5. Ini adalah variasi Moskow dari Sicilian Defense. Putih langsung memberikan tekanan, dan jika ditutup dengan gajah, biasanya putih langsung bertukar gajah terangnya dengan hitam. Tapi Anish Giri menutup dengan kuda D7, sekarang pion C3. Bersiap untuk memberikan dukungan bagi pion D4 kawan, dan juga memainkan pion C3 ini kawan, akan memberikan petak bagi gajahnya nanti di petak C2. Dan Anish Giri melanjutkan pengembangan kuda F6. Gajah mundur ke D3 melindungi pion E4, pion G6 membentuk Fianchetto gajah di sayap raja, dan gajah mundur ke petak C2. Ini memberikan kesempatan bagi pion D untuk didorong ke depan. Gajah hitam G7, pion D4 menantang pion C5, tantangan tidak diterima. Anish Giri memilih untuk rokade pendek, begitu juga dengan Ian Nepo melakukan rokade pendek juga. Dan Anish Giri melanjutkan dengan pion B5, memulai ekspansi di sayap menteri, dan juga akan memberikan kesempatan bagi gajahnya di petak B7 nanti. Pion E5 lanjut Ian Nepo menantang pion D6, tantangan kembali tidak diterima oleh Anish Giri. Memilih melangkahkan kuda mundur ke petak E8, sekarang pion E6, mengorbankan pionnya kawan. Apabila pengorbanan tidak terima, hitam memilih untuk memindahkan kudanya. Pastinya putih akan melanjutkan langkah pion pukul pion F7. Pengorbanan diterima kawan, pion pukul pion, selanjutnya kuda ke G5 lanjut Ian Nepo. Untuk mendapatkan pion hitam kembali, di pick up oleh kuda di C7, sekarang pion D pukul pion C5, dipukul balik oleh kuda. Sampai langkah ke-12 ini kawan, tidak nampak bahwa Ian Nepo ingin menguasai petak pusat dengan para pionnya. Dia malah membuka dua lajur pusatnya. Mungkin dua lajur pusat ini nantinya akan ditempati oleh kedua benteng putih ini ke depannya. Dan juga lihat kawan, posisi dua gajah putih ini langsung mengarah ke sayap raja. Dan tentunya nanti menteri ini juga akan siap untuk ke sayap raja di langkah berikutnya. Dan di langkah berikutnya ini kawan, mulailah Ian Nepo memulai gebrakannya dengan langkah kuda pukul pion H7, mengorbankan kudanya. Pengorbanan diterima, raja pukul kuda, tak ada pilihan lain bagi hitam. Ini adalah pilihan terbaik, dan sekarang menteri putih ke H5 skak. Pion tidak bisa pukul menteri kawan karena sudah mendapatkan pimpinan dari gajah putih. Raja ke G8, sekarang gajah pukul pion G6. Memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan ancaman skakmat di petak H7. Diantisipasi dengan beteng naik ke F6 untuk memberikan ruang bagi rajanya untuk menghindar ke petak F8 nanti. Dan Nepo melanjutkan menteri H7 skak. Raja ke F8, sekarang gajah ke H6. Bersiap memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan skakmat kembali dengan pukul gajah G7. Jika di sini kawan hitam pukul gajah ini, maka menteri ke H8 skakmat. Ancaman skakmat ini kawan diantisipasi oleh Anish Giri dengan beteng pukul gajah petak terang. Dipukul balik oleh menteri, sekarang gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri skak, raja ke E8. Sepertinya kawan, serangan Ian Nepo gagal sampai langkah ke-19 ini. Raja hitam sudah bisa bersembunyi lagi ke petak yang lebih aman di langkah berikutnya. Dan Ian Nepo melanjutkan dengan pion B4 menyerang kuda. Kuda lompat ke A4, sekarang kuda putih lompat ke A3 meninggalkan pion C3-nya. Bila kuda hitam ini pukul pion C3 kawan, menteri hitam ke H8 skak,
dan hitam akan kehilangan kudanya nanti. Oleh karena itu Anies Giri tidak tergoda untuk pukul pion putih C3, memainkan atau menggeser raja ke D7. Safety first kawan-kawan, mengamankan rajanya ke petak yang lebih aman dan lebih tertutup. Pion C4 lanjut Ian Nepo, pion B pukul pion C4 dipukul balik oleh kuda, sekarang gajah ke A6. Mengepin kuda terhadap beteng dan di backup oleh beteng A digeser ke C1. Dan Anies Giri melanjutkan dengan langkah kuda ke B6 ingin mengadu perwiranya. Tentu kawan, dengan keunggulan satu perwira dan selisih satu pion, wajar bila Anies Giri sesegera mungkin menukarkan semua perwiranya untuk memasuki babak endgame. Ini akan mempermudah hitam untuk memetik kemenangan. Dan tak ada pilihan yang lebih baik bagi putih untuk pukul kuda skak, dipukul balik oleh pion. Dan sekarang lajur A sudah terbuka bagi beteng hitam kawan, dan nantinya akan disusul dengan langkah gajah ke peta B7 dan mungkin akan diikuti dengan menteri ke peta G8. Beteng putih digeser ke E1 dan sekarang gajah ke B7. Dan coba lihat kawan, inilah alternatif langkah yang mungkin akan terjadi atau yang bisa jadi pilihan bagi hitam di langkah-langkah berikutnya. Menteri putih ke E3 untuk mempertahankan posisi rajanya sekaligus menyerang pion B6. Dan pion pun didorong ke B5 menghindari ancaman dari menteri. Bisa saja kawan di posisi ini hitam tidak mendorong pionnya, memainkan menteri langsung ke peta G8 bisa jadi pilihan bagi hitam, yaitu langsung memberikan ancaman skak mat dengan pukul pion G2 ini. Setelah pion G3, hitam bisa melanjutkan langkah kuda ke D5 untuk melindungi pionnya, sekaligus untuk memberikan tekanan atau ancaman bagi menteri putih. Tapi langkah ini tidak dipilih oleh Anies Giri, memilih mendorong pion B5-nya terlebih dahulu menghindari ancaman dari menteri putih. Dan sekarang pion A3 lanjut Ian Nepo menghindari ancaman dari beteng hitam. Gajah hitam ke D5, beteng naik ke C3, memberikan opsi ke depannya untuk ditumpuk betengnya di lajur C, memberikan ancaman bagi kuda di peta C7. Menteri hitam digeser ke G8 memberikan ancaman skak mat dengan pukul pion G2, di backup oleh menteri di H3. Dan sekarang menteri hitam naik ke G7, memberikan tekanan pada beteng di C3. Beteng E digeser ke C1, memberikan ancaman pada kuda di peta C7, diblokade oleh gajah di C4, sekarang beteng kembali bergeser ke E1, dan menteri hitam ke D4. Sekarang Anies Giri berbalik menekan Ian Nepo, sudah mendekati arah atau garis pertahanan putih. Dan Ian Nepo melanjutkan menggeser betengnya ke F3. Menteri hitam ke peta D2 mengancam beteng E1, beteng bergeser ke B1, sekarang kuda lompat ke D5 mengaktifkan kuda untuk menambah penyerang. Menteri putih bergeser ke G3 untuk mengontrol peta F4 agar kuda ini tidak berani lompat ke peta ini. Sekarang gajah ke peta E2 mengancam beteng. Beteng F digeser ke B3, sekarang gajah ke D1. Inilah kawan langkah terakhir di game ini, yaitu langkah ke-36 membuat Ian Nepo menyerah pada game ini kepada Anies Giri. Ancamannya cukup jelas kawan-kawan, hitam akan memberikan ancaman skak mat dengan menteri ke peta E1. Bisa saja ancaman ini diantisipasi dengan pion H3, tapi nanti putih akan kehilangan satu betengnya. Atau juga memainkan menteri ke peta D3, yaitu berharap menteri pukul menteri akan dipukul balik oleh beteng B3. Tapi tentu kawan, dengan variasi ini hitam pastinya memainkan menteri ke E1 terlebih dahulu skak, ditutup oleh menteri, menteri pukul menteri skak, dipukul balik oleh raja, dan gajah pukul beteng. Dan pastinya setelah dipukul balik oleh beteng putih, putih masih akan kalah satu perwira walaupun unggul satu pion, tapi dengan variasi atau dengan komposisi ini kawan, dipastikan hitam akan menang. Oleh karena itu, saat Anies Giri melangkahkan gajahnya ke D1 ini, Ian Nepo pun menyerah di langkah ke-36. Sebuah permainan yang luar biasa kawan-kawan yang ditunjukkan Ian Nepo ataupun Anies Giri ini.
Ian Nepo membuat gebrakan yang cukup tajam, tapi Anish Giri mampu menghindari ancaman skakmat yang diberikan oleh Ian Nepo di babak pertengahan tadi. Dan akhirnya Anish Giri pun berbalik memberikan ancaman-ancaman yang membuat Ian Nepo menyerah di langkah ke-36 ini. Itulah kawan-kawan salah satu permainan Ian Nepo dengan ide-ide gilanya, ide-ide yang penuh resiko. Banyak sekali kawan-kawan permainan Ian Nepo yang menunjukkan langkah yang agresif, yang penuh resiko. Kadang serangannya pun berhasil, kadang serangannya gagal. Tapi kita sebagai penonton pastinya sangat menyukai dengan ide-ide gila seperti ini, menyajikan permainan yang sangat atraktif dan sangat menarik. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan sekali lagi jangan dilupa kawan, nanti malam turnamen Chess Champion Tour sudah dimulai. Kawan-kawan bisa melihat secara online di kanal YouTube-nya chess24.com ataupun di kanal YouTube-nya Magnus Carlsen. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.